mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi Yesus justru menempatkan dirinya di atas hukum. Apa yang kita sampaikan di dalam doa menjadi wujud nyata siapa sebenarnya yang kita sembah dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ulangi, apa yang kita sebutkan di dalam isi doa-doa kita sebenarnya mewujud nyatakan siapakah Tuhan di dalam hidup kita. Karena seringkali apa yang kita lakukan dan kita doakan di dalam isi doa kita selalu diakhiri dengan kalimat ku. Ya, kesehatanku, bisnisku, gerejaku, pelayananku, semuanya ku. Nah, pada saat yang sama kita tanpa sadar sedang menempatkan diri kita di atas Tuhan itu sendiri. Maka pada waktu pandemi yang seperti terjadi, seharusnya kita ini tercengang dan kaget melihat apa yang bisa Tuhan lakukan di dalam pribadinya sendiri. Bapak Ibu yang sekalian, kalau kita melihat selanjutnya, lalu Tuhan menjelaskan tentang siapa orang Kasdim. Perhatikan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Perhatikan, yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7 deskripsi tentang bangsa orang Kasdim ini dijelaskan dengan detail. Tentu ini bukan tanpa alasan. Ya, perhatikan, bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kita akan coba lihat ayat yang ke-7 dulu ini. Apa maksudnya ketika Tuhan mengatakan bangsa itu dahsyat dan menakutkan? Karena bangsa itu dahsyat dan menakutkan, itu dikaitkan dengan keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Bapak Ibu sekalian, bangsa Kasdim ini salah satu bangsa yang pada zaman tradisi kuno mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang sangat religius. Dan Tuhan mengatakan keadilan dan keluhurannya berasal dari dirinya sendiri. Dalam terjemahan bahasa yang lain dikatakan their judgment and their dignity. Ini keluhuran itu apa sebenarnya? Harga dirinya, nilai dirinya. Pengadilan, keadilannya ditentukan dari bagaimana dia bisa menentukan apa yang bangsa Kasdim ini dianggap benar. Sehingga pada waktu kita melihat ayat yang ke-7, kita seketika bisa langsung tersadar ini sebenarnya representasi dari apa? Dari dunia yang sedang kita jalani di dalam dunia saat ini. Ketika dunia ini sedang mengambil sebuah nilai kebenaran, nilai dignity itu berdasarkan dengan apa yang dunia bisa tawarkan. Bapak Ibu tentu ingat kan? Pada waktu Yesus akan disalibkan, apa yang terjadi? Voting kan? Dengan Barnabas, siapa yang akan aku bebaskan hari ini? Lalu semua bisa voting. Dan di sanalah kelihatan sangat jelas bahwa dunia sedang menentukan kebenaran berdasarkan jumlah orang yang mengatakan hal itu adalah hal yang benar. Dan kenapa dikatakan dahsyat dan menakutkan? Karena pada waktu dikatakan bangsa ini mempunyai keluhurannya sendiri, dignitinya sendiri, pengadilannya sendiri, ini dikaitkan dengan apa? Dengan dewa yang disembah oleh orang Kasdim. Ya, Bapak Ibu tentu ingat nanti kalau kita loncat ke dalam Daniel, di sana ada orang Kasdim. Di dalam pasal ketiga, kita tentu tidak asing mendengar cerita ketika Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego diminta untuk apa? Menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, betul? Dan kalau tidak mau menyembah patung, konsekuensinya adalah harus dibakar di sebuah tungku perapian. Demikian jahatnya bangsa Kasdim ini. Coba lihat Daniel pasal yang ketiga, 4 dan 7. Saya akan bacakan. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, seredam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga di dalam perapian yang menyala-nyala. Ini dalam Daniel. Tapi catatan saya, kekejian orang Kasdim itu bukan hanya sekedar itu. 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 ayat 5 saya akan bacakan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Perhatikan, sudah ditangkap raja ini. Mereka menangkap raja, membawa dia kepada Raja Babel di Ripla yang menjatuhkan hukuman. Ayat 7, orang menyembelih
anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakan mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawa ke Babel. Ayat 9, ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem, semua rumah orang besar dibakarnya dengan api. Apa ini maksudnya? Ketika bangsa ini dibangkitkan oleh Tuhan untuk menghancurkan bangsa Yehuda, apa yang terjadi? Bangsa ini sangat menakutkan. Semua nilai, standar kebenaran, penghukuman, keadilan itu tidak lagi manusiawi. Dan inilah yang menjadi representasi dunia pada zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Sadar atau tidak, bangsa Kasdim ini menjadi sebuah gambaran betapa sangat bobroknya dunia ketika mereka bisa melakukan segala macam apapun. Sudah pandemi lagi rame, 15 orang pesta seks gay. Tentu Anda mendengar beritanya, bukan? Ini mengerikan sekali, mengerikan sekali. Ada apa dengan dunia ini hari ini? Ini baru yang terlihat dan nampak ya. Jadi kita bicara tentang seks bebas, kita bicara tentang relasi rumah tangga yang ditentukan dari apa yang dunia katakan. Saya pernah mendengar dari cerita temannya lagi, ya. Di sebuah sekolah, ibu-ibu pada waktu ngumpul nungguin anaknya keluar dari rumah, ada bincang-bincang satu dengan yang lain. Seorang ibu mengatakan, kamu jangan mau digituin dong sama suamimu. Kamu itu sudah melahirkan anak, sudah berat, sudah capek. Saatnya kamu meminta upah kepada suamimu. Kalau dia nggak bisa kasih apa yang kamu mau, lebih baik sudah selesai saja, cerai saja. Kamu bisa cari yang lain kok. Ini bisa berpikir seperti itu. Dan ini lagi-lagi tidak aneh, karena semua informasi, semua media sosial, semua dunia mempunyai dignity-nya sendiri. Dan bangsa orang Kasdim ini seakan-akan menjadi gambaran. Disinilah kita dipanggil, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya menjadi aneh kalau ada orang Kristen yang merasa hidup di dalam dunia mencari ketenangan dan kedamaian. No, itu hanya mimpi di siang bolong. Karena Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima sudah mengatakan, berbahagialah mereka yang dianiaya. Berbahagialah mereka yang karena aku dicela dan dianiaya. Ini agak nggak enak aplikasinya, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita merasakan hidup kita itu damai-damai dan biasa-biasa saja, dan tiap kali kita ditanya apakah ada pokok doa dan kita mengatakan everything is okay, saya kok curiga ya, apakah kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau tidak? Karena orang yang mengikut Yesus di tengah-tengah dunia ini, itu pasti akan dicela dan difitnah. Standar kebenaran kita, parameter kehidupan kita bukan ditentukan dari apa kata dunia. Dan dunia yang sudah bengkok dan jatuh dalam dosa ini selalu akan menggeret kita, menarik kita semakin hari semakin mirip dengan dunia. Dan ini kan menakutkan ya. Karena pada zaman hari ini gereja itu sudah tidak lagi menjadi garam dan terang. Kenapa? Karena gereja sudah digarami oleh dunia. Coba Anda bisa lihat, searching di YouTube dan lain sebagainya, berapa banyak gereja yang hari ini berpikir tentang bagaimana menjangkau orang berdosa, tetapi tidak lagi mempunyai identitas yang jelas di tengah-tengah dunia ini. Kita ini garam dan terang. Sekali lagi, garam kalau tidak ada rasanya, buat apa garam itu? Terang itu hanya bisa kelihatan dan nampak ketika kita hadir di tengah kegelapan dunia. Tapi Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan mengatakan bangsa Kasdim ini bukan cuma keluhurannya, bukan cuma keadilannya ada pada dirinya sendiri. Ayat 8, Tuhan masuk ke dalam penjelasan secara teknikal. Dan saya yakin ini juga bukan kebetulan dan penting kita pahami. Apa itu? Pertama, ada kata binatang, 3 binatang yang dipakai di sana, yaitu ada kuda, yaitu ada raja wali, ada macan. Ya, coba kita lihat. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Maksudnya apa? Kudanya lebih cepat dari macan tutul. Gambaran macan tutul adalah gambaran tentang binatang yang sebenarnya mempunyai ciri yang khusus. Apa itu ciri yang khusus? Yaitu cepat. Macan tutul ini cepat sekali. Bahkan dia bisa mengintip mangsanya. Strateginya yang sangat mumpuni. Dia tidak langsung tiba-tiba menerkam. Dia akan mengintai demikian. Lalu dengan cepat. Dan bukan hanya
kudanya lebih cepat daripada macan tutul, tapi juga lebih ganas daripada serigala. Perhatikan, Tuhan menjelaskan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Kenapa dituliskan pada waktu malam? Karena pada waktu malam, waktu yang terbaik serigala ini mencari mangsanya. Dan dikatakan lebih ganas. Ya, tidak hanya sekedar kudanya lebih cepat, tidak hanya sekedar serigala pada waktu malam, dikatakan dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Salah satu binatang yang on target ketika memangsa buruannya adalah raja wali. Bapak Ibu perhatikan, raja wali ini terbang sangat tinggi dan jauh, tapi dia punya mata yang sangat luar biasa membidik buruannya, dan dia bisa terbang dari atas lalu meluncur ke bawah dengan cepat dan menangkap buruannya dengan luar biasa. Artinya apa? Tuhan sedang menggambarkan bangsa orang Kasdim ini dengan 3 ciri. Yang pertama adalah kuda yang cepat, ganas, dan juga cerdas. Serigala yang begitu sangat luar biasa mengintip buruannya. Dan yang ketiga adalah selalu on target. Dan sekali lagi, ini menjadi bangsa Kasdim yang merepresentasikan dunia. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, dunia dengan cepat. Ya, dengan cepat, dengan ganas, dan on target. Ya, kadang-kadang kita ini sok-sokan sih dalam dunia. Kita merasa kita udah kuat iman. Makanya Tuhan tuh selalu berkata apa? Senantiasa berjaga-jagalah. Kenapa kita diminta untuk berjaga-jaga? Karena pada waktu kita sedang PA seperti ini, dia tuh sedang intip. Besok setelah kita selesai PA, dia sedang intip. Dia akan selalu melihat kita seperti buruan. Dan cara kerja dunia ini yang sudah didompleng oleh iblis ini bekerja dengan sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Orang yang tidak memahami siapa dirinya di hadapan Tuhan cenderung menjadi mangsa yang sangat mudah disantap oleh dunia dan iblis. Sekali lagi, orang yang tidak mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan akan menjadi seorang yang gampang dan mudah sekali dikalahkan oleh dunia. Oke Bapak Ibu, hari ini coba kita perhatikan sebentar. Apa yang menjadi kelemahan kita hari ini? Jujur, waktu itu saya pernah ditanya dalam sebuah PA pemuda. Kak Joy, kan punya pengalaman masa lalu yang tidak enak. Ya betul. Lalu apakah ada sesuatu yang hari ini perlu diwaspadai? Saya bilang iya. Saya orang yang sangat jarang ke mall Bapak Ibu sekalian. Kalaupun harus ke mall, biasanya ada sesuatu yang harus dituju. Jadi saya belajar untuk tidak menjadi tipe orang yang kalau lagi bosen, nggak ada kerjaan, ke mall. Pertanyaannya, apakah saya memang tidak suka begitu? Enggak, saya suka sekali. Tapi saya tahu sekali di hadapan Tuhan, ketika saya melakukan hal itu, saya membuka ruang dan celah. Saya bisa masuk di dalam dosa dan pencobaan. Dan beberapa orang Kristen hari ini yang merasa hidupnya, gue baik-baik aja, saya oke, iman saya kuat. Come on, hari ini di rumah pun kita seringkali harus memahami betapa lemahnya kita. Betul gak sih? Kita lebih menyukai apa yang kita senangi di dalam rumah, sehingga pada waktu apa yang menjadi kesenangan kita terganggu, apa yang terjadi, kita bisa lose control, kita bisa sangat mudah marah. Karena begitu luar biasanya dunia memberikan banyak informasi. Di dalam dunia medis ada yang namanya neuroplasticity. Neuroplasticity agak mirip dengan addiction, yaitu sebuah sistem saraf yang memang Tuhan buat di dalam diri manusia. Ketika dia melakukan sesuatu dengan habit dan ritual, dia selalu akan melakukannya hal itu dengan autopilot. Nah, problemnya adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, neuroplasticity ini, sistem saraf di dalam otak kita ini, tidak mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Tidak mudah dibentuk. Tapi
justru lebih mudah membuka ruang dan membuka diri buat apa? Buat dunia. Makanya tidak aneh kita nggak usah diajarin nonton sinetron, kita bisa suka sinetron. Kita nggak usah diajarin dan dipaksa untuk nonton drama Korea, kita bisa sangat suka drama Korea. Kita tidak usah disuruh dan diminta untuk buka medsos, nonton YouTube, melakukan sesuatu yang kita suka. Kita nggak usah diminta diajarin. Tapi pada waktu kita ngomong tentang kebaktian online, baca firman Tuhan, pada waktu kita diminta untuk berdoa 2 menit saja, natur kedagingan kita begitu sangat mudah lemah dan bosan. Yakobus 4 ayat yang ke-7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis itu sangat ganas dan cerdik. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, on target, memangsa dengan sangat cepat. Dan pada waktu kita bicara tentang bagian ini, Mazmur 26 ayat 2 mengatakan, ujilah aku ya Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Neuroplasticity, sebuah habit, kebiasaan yang harus dirubah, ditarik ke dalam sebuah cara berpikir iman Kristen yang sesungguhnya dan butuh perjuangan. Maka Tuhan Yesus selalu berkata, berjaga-jagalah, karena demikian manusia di dalam dunia ini begitu sangat mudah menjadi buruan dunia ini. Ya. Coba hari ini kita introspeksi sejenak yuk. Pikirkan, apakah kita mengenal siapa kita sebenarnya? Coba. Apakah kita bisa sebutkan apa yang menjadi kelemahan kita hari ini? Apakah kita bisa sebutkan apa yang menjadi pergumulan dan pencobaan yang paling mudah dan paling rentan aku bisa jatuh? Dan hari ini Tuhan mengatakan berhati-hatilah, karena sebagaimana orang Kasdim yang kudanya cepat, seperti macan tutul lebih cepat, serigala, dan juga seperti burung Raja Wali yang on target, demikianlah dunia sedang mengincar kita. Ayat 9. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Perhatikan ayat 10. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu. Ditimbunnya tanah. Ayat 11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Demikian orang Kasdim yang dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Habakuk mendengar kisah bagian ini, yang tadinya dia sedang mengeluh kepada Tuhan penindasan, penderitaan, tapi respon Tuhan justru, akulah yang mengizinkan semua hal itu terjadi. Kenapa ya? Kalau kita membaca, apa yang menjadi poinnya sebenarnya? Nanti kalau kita lihat pasal 2 akan semakin lebih jelas bagian ini, tapi sebenarnya Tuhan tuh sudah mengatakan begini. Apakah bangsa Yehuda nggak tahu orang Kasdim? Sangat tahu. Apakah bangsa Yehuda nggak tahu bangsa ini jahat dan ganas? Sangat tahu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bangsa Yehuda merubah sikap mereka ketika mereka tahu bahwa bangsa-bangsa ini adalah bangsa yang ganas dan Tuhan izinkan untuk meluluh lantakan bangsa Yehuda? Tidak. Ini aneh sekali manusia ini. Pertanyaannya, hari ini apakah kita tahu bahwa dunia ini sedang menggeret kita? Jawabannya, iya, kita tahu. Apakah kita tahu bahwa dunia ini sedang mencoba untuk merusak otak kita dengan segala hal? Iya, kita tahu. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah itu membuat kita berubah untuk meresponi dunia ini? Kan harusnya kalau kita tahu bahwa begitu sangat ganasnya dunia ini, membuat kita itu tersadar dan terbangun. Untuk apa? Yuk kita siapkan ketopong, kita siapkan kasut, kita siapkan perisai kebenaran, kita siapkan semua senjata kelengkapan Allah. Kan harusnya begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu tidak kita lakukan. Ayat yang ke-12. Lalu Habakuk kembali merespon perkataan Tuhan. Kalimatnya menarik. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang
Maha Kudus. Perhatikan, Habakuk merespon lagi perkataan Tuhan ketika Tuhan itu membangkitkan bangsa orang Kasdim. Habakuk menggunakan kata Engkau yang Maha Kudus. Apa maksud kalimat ini? Habakuk protes sama Tuhan dengan cara yang dia pikir lembut. Dia sedang membenturkan kehendak Tuhan membangkitkan orang Kasdim dengan kekudusan Tuhan. Apa yang terjadi sebenarnya? Habakuk cari pembenaran. Engkau Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batuku, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ayat yang ke-13 diulang, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Sebenarnya poin apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh bagian ini? Kenapa Habakuk mengatakan tentang kekudusan? Karena perhatikan baik-baik, Nabi Habakuk menempatkan kekudusan Tuhan sejajar dengan moralitas duniawi. Habakuk tanpa sadar sedang mengatakan bahwa Engkau Allah yang Maha Kudus, matamu terlalu suci, maka ketika Engkau itu suci, Engkau kudus, Engkau tidak mungkin mengizinkan sebuah kejahatan terjadi kepada bangsaku. Tuhan itu kan Maha Kuasa, Tuhan itu juga Maha Kudus, Tuhan itu juga Maha Berhikmat. Bapak Ibu, ketika kita mengambil satu sifat Allah, lalu kita mencoba untuk mengeneralisasi semua kehendaknya, kita akan jatuh ke dalam sebuah kesalahan yang paling sering terjadi pada orang Kristen, yaitu ketika kita menempatkan hanya satu bagian sifat Allah menjadi parameter untuk menentukan siapa Allah yang sebenarnya dalam hidup kita. Tidak. Engkau Allah yang Maha Kudus, yes. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Habakuk sedang berpikir bahwa kalau engkau Maha Kudus, engkau Maha Suci, harusnya tidak ada kekejaman, seharusnya tidak ada hal yang membuat bangsa ini menderita dan demikian. Jadi Habakuk sedang melihat Tuhan, perhatikan, Habakuk sedang melihat Tuhan karena situasi kondisinya saat itu sedang terpuruk dan dia membutuhkan jawaban. Maka dia membuat personifikasi tentang Allah yang Maha Kudus harusnya tidak melakukan atau mengizinkan sebuah kejahatan di bangsaku. Perhatikan Bapak Ibu, ini pelajaran penting. Bagaimana kita memahami sifat dan kebenaran tentang Allah ditentukan juga dari di mana dan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bagaimana kita melihat Tuhan dan kebenarannya ditentukan juga dari situasi dan keberadaan kita pada waktu-waktu ini. Sehingga tidak aneh ya, tidak aneh. Coba saya lihat ya, saya kasih tahu catatannya. Di dalam kehidupan kepercayaan religius orang timur ada yang disebut Dewi Sri. Dewi Sri adalah dewi kesuburan. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang percaya Dewi Sri adalah dewi kesuburan? Karena dia adalah dewi, wanita. Karena wanita dia bisa menghasilkan susu dan melahirkan anak. Tidak hanya itu, tetapi Dewi Sri dipersonifikasi sebagai ular. Nah pertanyaannya gini menarik. Kenapa kok ada manusia kemudian menyembah Dewi Sri yang pada saat itu adalah dewi kesuburan, yang adalah wanita, tapi dipersonifikasi binatang ular? Kenapa kok ular? Karena pada saat orang memahami Dewi Sri sebagai dewi kesuburan, manusia sedang membutuhkan panen padi. Dan pada waktu panen padi, bagaimana padi itu bisa dipanen atau enggak tergantung dari bagaimana ada atau tidak ada tikus. Dan supaya tikus tidak makan padi dibutuhkan ulo. Jadi masyarakat mempunyai sebuah kesepakatan Dewi Sri dipersonifikasi sebagai bentuk binatang ular karena tidak hanya menghasilkan kesuburan, panen yang berhasil, tapi dia juga sebagai ular yang akan melindungi semua padi-padi yang ada. Sangat menarik. Bapak Ibu, kalau yang pernah nonton Sung Gokong, ada salah satu binatang yang juga dipersonifikasi sebagai babi. Ada yang tahu namanya? Ya, terima kasih jawabannya ya. Tipatkai.
ya, gemuk, suka mabok, tapi suka perempuan. Yang menarik adalah dalam bagian-bagian tertentu, Tipatkai itu disembah oleh beberapa orang yang mayoritas adalah wanita tuna susila. Apakah sebuah kebetulan? Tentu saja tidak. Karena bagi wanita tuna susila, berapa banyak klien, customer yang bisa datang, membuat banyak keuntungan buat dia. Maka dia berharap kepada Tipatkai, seorang babi yang gemuk, yang suka perempuan, disembah supaya mendapatkan berkat buat wanita-wanita ini. Bapak Ibu, tahukah seorang tokoh ateis yang sangat terkenal namanya Sigmund Freud? 1856-1939 dia memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. What happened? Sejarah mengatakan ayahnya yang bernama Jacob adalah seorang yang pasif, lemah, dan amat mengecewakan. Freud juga mengisahkan ayahnya adalah seorang yang memiliki kelainan seksual dan membuat menderita anak-anaknya. Dia bertumbuh dewasa di dalam sebuah komunitas kehidupan keluarga yang tidak sehat. Sehingga pada waktu dia mencerminkan kehidupan Kristen, tetapi hidupnya itu tidak menunjukkan kehidupan Kristen, Sigmund Freud mengatakan, mengambil sebuah jalur saya tidak kenal Tuhan. Friedrich Nietzsche, ayahnya meninggal dunia ketika dia berusia 4 tahun. Di dalam perjalanannya dikatakan sejarah biografinya dia bergumul. Kenapa saya lahir di dalam keluarga tanpa papa? Bertrand Russell, ayahnya meninggal ketika Russell berusia 4 tahun. Jean-Paul Sartre, ayahnya meninggal sebelum Sartre lahir. Semua yang saya sebut adalah orang-orang yang mengambil posisi tidak mau atau menolak keberadaan Tuhan. Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Anda berpikir orang yang menolak kehadiran Tuhan bukan orang yang berteologi. Tidak, mereka juga berteologi. Teologinya adalah dia menentukan siapa Tuhan menurut versinya sendiri. Dan kalau kita melihat semua hal yang kita bisa lihat dalam dunia ini, bagaimana kita melihat Tuhan sangat dipengaruhi dengan kondisi dan situasi yang ada. Pentakostalisme, teman-teman kita, saudara-saudara kita di bagian Pentakosta tidak bisa memungkiri. Kenapa? Karena pada zaman Pentakosta itu keluar, ada beberapa orang yang sangat terbeban dengan kerusuhan yang terjadi antar ras. Si orang kulit hitam dan orang kulit putih, ini sejarah yang mengatakan mereka bisa begitu sangat mudah untuk menjelaskan karunia-karunia roh dengan manifestasi-manifestasi. Mengapa demikian? Karena di luar gereja mereka dilarang untuk bisa beribadah bersama. Montanus, cikal bakalnya Pentakostalisme dan karismatik. Kalau dilihat sejarah apa yang terjadi, karena kekeringan gereja. Datang gereja nyanyi, duduk, berdiri, selesai, kasih persembahan, pulang. Kering. Lalu kemudian Montanus suatu kali ketika mendengarkan sebuah puji-pujian, dia berbahasa lidah. Walaupun memang divonis menjadi salah satu aliran teologi kontemporer alias bidat. Tapi setiap orang tanpa sadar, suka atau tidak suka, mempersonifikasi siapa Tuhan, sangat dipengaruhi dengan situasi kehidupan kita, Bapak Ibu. Wah, ini bisa berbahaya kan, betul nggak sih? Ya. Sekarang tokoh-tokoh feminisme yang kemudian mencoba untuk mengatakan bahwa Allah itu gendernya itu tidak hanya laki, tapi juga perempuan. Nggak bisa gitu, kita harus ada kesetaraan. Di dalam konteks feminisme apa yang terjadi itu tadi, ada beberapa wanita yang merasa dibuat level di bawah, tidak sejajar. Ya, ini semuanya juga bagian yang kita pahami dalam dunia ini. Nah, hari ini kisah Habakuk pasal 2 ayat 12 ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, siapakah Tuhan buat kita semua? Apakah situasi dan kondisi ini mendesak kita demikian sehingga kita mencari sesuatu yang kita anggap benar, bukan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan, tapi berdasarkan situasi kondisi yang cocok sama kita. Ini sangat berbahaya loh. Maka Habakuk salah memahami apa arti Maha Kudus. Karena kekudusan bisa jadi 3 hal. Yang pertama adalah sangat berbeda secara jenis, dipisahkan. Kekudusan juga bicara tentang moralitas yang paling tinggi, yaitu tanpa celah dan dosa.
Tapi kekudusan juga bicara tentang agung dan mulia. Artinya apa? Ketika Habakuk mengatakan Engkau Allah yang Maha Kudus, dia lupa menempatkan yang paling atas, yang paling tinggi, yang berbeda. Allah yang Maha Kudus adalah agung dan mulia. Jadi kenapa ya kok Habakuk kok protesnya demikian besar ya? Responnya tuh kalau bicara itu seakan-akan Habakuk tuh kayak berani banget sama Tuhan. Dia bicara Engkau Allah yang Maha Kudus, kenapa demikian? Nah ini seperti yang minggu lalu kita sempat singgung. Karena Habakuk sangat berjiwa nasionalisme. Dia tidak rela, dia tidak tega melihat tetangganya, melihat emaknya, melihat kakeknya, melihat saudaranya, melihat tetangganya, semua orang yang adalah bangsanya yang berjuang bersama-sama, hari itu harus mengalami keterpurukan. Maka setiap kalimat yang dikatakan oleh Habakuk semata-mata sebagai sebuah bentuk pembelaan. Dan saya bukan ngomong Habakuk pasti salah, enggak. Tapi ini respon manusiawi, betul nggak sih? Di pertemuan yang pertama saya sudah jelaskan kan. Pada waktu teman-teman saya kabur dari panti rehabilitasi, saya sayang sama teman-teman saya berharap dia tidak kabur. Tapi pilihan yang sangat sulit. Habakuk sangat sulit melihat bangsanya terpuruk. Dia minta tolong kepada Tuhan, tapi respon Tuhan justru, kamu tenang saja. Ini bagianku, aku mengizinkan kejahatan terjadi supaya bangsa Yehuda ini bertobat. Jadi konsep berpikir Habakuk saat itu adalah keluh kesah Habakuk. Betul ya? Tapi keluh kesah Habakuk itu justru dijadikan sebuah gambaran bahwa Israel itu menjadi playing victim. Habakuk merasa bahwa bangsanya ini tidak salah. Kalau Tuhan tidak mengizinkan semuanya ini terjadi, pasti bangsa ini tidak akan jatuh di dalam dosa. Mencintai itu bagus ya, betul ya. Tapi terlalu mencintai itu menjadi salah. Karena pada waktu kita terlalu mencintai, sebenarnya kita tidak mencintai apa yang kita cinta, tapi kita sedang mencintai diri kita sendiri. Perhatikan baik-baik, kalimat ini penting sekali. Pada waktu kita mencintai, terlalu mencintai sesuatu, seseorang, maka pada saat yang sama sebenarnya bukan orang yang kita cintai itu yang sebenarnya kita ingin cintai, tetapi diri kita sendiri. Karena kita punya satu parameter kebenaran tertentu tentang apa itu cinta. Inilah yang membuat banyak keluarga rusak, termasuk keluarga saya dulu. Kenapa? Karena mami saya terlalu cinta sama saya. Karena terlalu cinta sama saya, akhirnya begitu ada kesalahan, saya dapat hadiah. Saya ingat sekali loh, saya tidak naik kelas, SMA kelas 2. Tidak naik kelas. Begitu saya tidak naik kelas, saya dibawa ke showroom mobil, saya dibeliin mobil sama mami saya. Saya sudah bercerita di berkali-kali, tapi waktu saya pakai narkoba, apa yang terjadi? Saya sangat mudah sekali bagaimana memanfaatkan kerentanan mami saya karena terlalu sayang. Gampang sekali, saya tinggal pukul-pukul kepala ke pintu, sandiwara saja, nggak lama pasti mami bilang gini, udah deh dibeli ini uangnya. Kita mudah sekali terjebak kepada cinta yang terlalu cinta. Karena terlalu cinta akhirnya tidak lagi melihat keadilan, kebenaran, dan disiplin sebagai bentuk lain dari cinta. Nah ini pelajaran malam hari ini, Bapak Ibu. Saya tahu di sini ada yang sudah punya cucu. Kadang-kadang kita terlalu sayang sama cucu ya. Karena terlalu sayang sama cucu, apa yang terjadi? Kita berantem sama anak kita. Ya, saya bisa ngomong begini karena saya juga mengalami. Saya juga mengalami begitu. Karena almarhum papi saya terlalu sayang sama cucunya. Terus ditanya terus, ini anak udah makan atau belum? Pada waktu ditanya ini anak udah makan atau belum, siapa yang marah? Kakak ipar saya. Dia bilang sama suaminya yang adalah abang saya, bilangin dong sama papi, itu anak saya tahu kok kapan dia makan, gak usah tanya-tanya. Loh maksudnya papi saya ini kan karena dia sayang. Loh maksudnya kan dia sayang, akhirnya mencampuri, melampaui ini, kena kartu kuning jadinya, offside ya, offside jadinya. Oke, ini kan cucu itu gini, ada bapak dan ibunya. Ya tahu sih sayang, tapi kalau terlalu sayang kan jadi repot, merusak semuanya gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Bapak ibunya larang kalau anaknya makan sambil lari ke
Ketemu sama kakeknya, ngomong apa? Nggak apa-apa. Itu anak kecil kok nggak ngerti. Silakan makan sambil lari-lari. Waduh, rusak semua. Pada waktu cucu melakukan sesuatu yang salah, apa yang terjadi? Kakek bilang, jangan dihukum. Masih kecil, masih bayi. Terlalu sayang. Jadi menjadi pelajaran. Kenapa? Karena Habakuk rasanya terlalu sayang kepada bangsa ini. Terlalu sayang kepada bangsa ini sehingga pada waktu Tuhan mengatakan, aku akan mendisiplin bangsa Yehuda. Habakuk angkat tangan. Dia mengatakan, no Tuhan, protes. Gak bisa begitu Tuhan. Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha suci. Harusnya Engkau melakukan sesuatu, ketegakkan keadilan. Bangsa Kasdim orang yang berdosa. Bangsa Yehuda, bangsa Israel, umat pilihanmu. Bela bangsa ini habis-habisan Tuhan. Jangan biarkan bangsa Kasdim itu menjajah bangsa Yehuda. Malam hari ini kita perlu bertanya, apa yang membuat kita terlalu sayang pada sesuatu? Saya nggak tahu ya. Tapi rasanya apa yang kita lakukan kepada sesuatu yang terlalu amat kita sayangi berpotensi sangat besar menjadi apa? Berhala di dalam hidup. Terlalu sayang sama hobi. Saya bukan ngomong hobi itu salah. Terlalu sayang sama hobi bisa salah. Terlalu sayang sama suami, sama istri juga begitu. Terlalu sayang pada anak juga begitu. Akhirnya anak tidak lagi mendapatkan sebuah disiplin sebagai sebuah bentuk lain dari cinta kasih. Betul gak? Disiplin kan bentuk lain dari cinta kasih kan? Karena kita sayang anak kita menghajar anak kita. Bukan karena kita benci gitu loh, bukan. Tetapi anak membuat sebuah respon, Bapak kok jahat sih? Kenapa kok Bapak menyakiti saya? Itulah yang terjadi pada Habakuk. Dia merasa bahwa Tuhan, Engkau Allah yang memanggil bangsa ini, Engkau Allah yang menebus bangsa ini dari perbudakan, sepatutnya Engkau sayangi. Tapi Habakuk miss the point. Karena sebenarnya disiplin yang Allah lakukan kepada bangsa ini sebenarnya adalah bentuk lain dari cinta Tuhan kepada bangsa ini.